Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan latihan PHKD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi part A bersama Anton Data. Soal nomor 1. Isi informasi dalam teks deskripsi dituangkan dalam bentuk A. Kalimat deskripsi, B. Kalimat persuasif, C. Kalimat imperatif, D. Kalimat deklaratif. Soal nomor 2. Hal yang paling penting dalam sebuah teks adalah A. Isi teks, B. Judul teks, C. Struktur teks, D. Kebahasaan teks. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dalam teks deskripsi, penulis menjelaskan prosedur dan langkah membuat atau menggunakan sesuatu secara sistematis sehingga pembaca dapat melakukan langkah tersebut dengan benar. 2. Dalam teks deskripsi, penulis menggambarkan objek secara jelas dan rinci. 3. Gambaran isi teks deskripsi disampaikan penulis dengan menggunakan kalimat deskripsi sehingga mampu memberikan efek emosional tertentu kepada pembaca. 4. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri terhadap situasi dan kondisi objek yang dideskripsikan. Kalimat yang merupakan karakteristik teks deskripsi ditandai dengan bernomor A1, 2, 3, B1, 2, 4, C1, 3, 4, D2, 3, 4. Soal nomor 4. Perhatikan kalimat berikut. 1. Mengungkapkan kembali isi teks berdasarkan informasi pokok dengan menggunakan kalimat sendiri. 2. Membaca keseluruhan teks. 3. Menyusun mind map berdasarkan gagasan pokok yang ditemukan. 4. Menentukan kalimat utama tiap-tiap paragraf. Kalimat tersebut akan menjadi langkah yang urut dalam menjelaskan isi teks deskripsi jika memiliki urutan sebagai berikut. A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 5, 4, 3, 2, C. 2, 4, 5, 3, 1, D. 2, 4, 1, 3, 5. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan teks berikut. 1. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makanan dan minum bagi siswa. 2. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah, sehingga mengganggu kelancaran proses pembelajaran. 3. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. 4. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kalimat utama dalam paragraf tersebut ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 6. Perhatikan kutipan teks berikut. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah,
sehingga mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Gagasan pokok kutipan teks tersebut adalah: A. Sekolah memiliki banyak kantin. B. Saat istirahat, kantin tidak pernah sepi. C. Kantin melayani kebutuhan konsumsi siswa. D. Siswa mencari makan dan minum di luar sekolah. Soal nomor 7. Perhatikan kutipan teks berikut. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin, menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di kantin. Informasi dalam teks tersebut meliputi: 1. Kantin terlihat bersih. 2. Kantin terlihat tertata rapi. 3. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan. 4. Aroma khas makanan di kantin. 5. Aku ingin menikmati semua makanan yang ada. Yang termasuk gagasan penjelas atau gagasan pendukung dalam kutipan teks tersebut ditandai dengan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 1 dan 5. Soal nomor 8. Perhatikan kutipan teks berikut. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di Sumatera Selatan yang terletak di Kabupaten Pagar Alam. Dari pusat kota Palembang untuk sampai di kawasan pegunungan ini menempuh jarak sekitar 300 km atau menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan melewati Kabupaten Prabu Mulih dan Lahat. Gunung Dempo berdasarkan informasi dalam kutipan teks tersebut terletak di A. Kota Palembang, B. Kabupaten Lahat, C. Kabupaten Pagar Alam, D. Kabupaten Prabu Mulih. Soal nomor 9. Perhatikan kutipan teks berikut. Kaki Gunung Dempo menawarkan pemandangan yang indah. Tidak heran ketika memasuki waktu akhir pekan dan waktu liburan tiba, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit wisata alam di Sumatera Selatan. Apalagi di lokasi wisata ini sudah banyak ditemukan fasilitas penunjang wisata, seperti tempat penginapan dengan berbagai fasilitas hingga pusat belanja oleh-oleh. Gagasan pokok dalam kutipan teks tersebut adalah A. Penginapan dan pusat belanja oleh-oleh, B. Tempat favorit tujuan wisata di akhir pekan, C. Kaki Gunung Dempo menawarkan pemandangan indah, D. Gunung Dempo memiliki banyak fasilitas penunjang wisata. Soal nomor 10. Perhatikan kutipan teks berikut. 1. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan kaki Gunung Dempo biasanya lebih memilih untuk menginap. 2. Pasalnya Gunung Dempo juga memiliki pemandangan matahari terbit yang menawan.
3. Satu yang membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat ini, apalagi jika ditemani dengan secangkir kopi robusta. 4. Kopi khas Pagar Alam yang terkenal kenikmatannya. Gagasan penjelas dalam kutipan teks tersebut terletak pada kalimat yang bernomor A1, 2, 3, B1, 3, 4, C1, 2, 4, D2, 3, 4. Soal nomor 11. Perhatikan teks berikut. 1. Indonesia selain memiliki garis pantai yang panjang, juga mempunyai beraneka gunung dengan berbagai karakteristik yang menarik. 2. Gunung-gunung tersebut tidak jarang menjadi salah satu tujuan wisata di waktu musim liburan tiba. 3. Mengingat selain memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, daerah pegunungan juga dianggap sebagai tempat yang tepat untuk memperkenalkan anak dengan alam, sehingga memupuk sikap bertanggung jawab dan cinta kepada tanah air. Kalimat utama dalam kutipan teks tersebut ditandai dengan bernomor A1, B2, C3, D2, dan 3. Soal nomor 12. Perhatikan kutipan teks berikut. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di Sumatera Selatan yang terletak di Kabupaten Pagar Alam. Dari pusat kota Palembang untuk sampai di kawasan pegunungan ini menempuh jarak sekitar 300 km atau menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan melewati Kabupaten Prabu Mulih dan Lahar. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Letak Gunung Dempo, B. Pusat kota Palembang, C. Perjalanan ke Gunung Dempo, D. Kabupaten Prabu Mulih dan Lahar. Soal nomor 13. Perhatikan kutipan teks berikut. Kemolekan Pantai Parangtritis serasa sempurna di sore hari. Pada sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Teks deskripsi tersebut menggambarkan A. Kemolekan Pantai Parangtritis, B. Matahari terbenam, C. Hamparan air, D. Lukisan alam. Soal nomor 14. Perhatikan kutipan teks berikut. Kemolekan Pantai Parangtritis serasa sempurna di sore hari. Pada sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Kemolekan Pantai Parangtritis tak terasa sempurna di sore hari. B. Pada pagi hari saat matahari terbit
pemandangan di Pantai Parangtritis sangat memesona. C. Melihat matahari terbenam di sore hari di Pantai Parangtritis sungguh merupakan saat yang sangat istimewa. D. Sihir melingkupi seluruh tubuh dengan kemilau air yang tertimpa matahari di sore hari membuat matahari perlahan-lahan masuk ke dalam air. Soal nomor 15. Perhatikan kutipan teks berikut. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Objek yang dideskripsikan dalam kutipan teks tersebut adalah A. Suku Toraja, B. Rumah adat, C. Masyarakat Toraja, D. Kabupaten Enrekang. Nah, demikian tadi anak-anak untuk soal-soal latihan PHKD 4.1. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang sudah subscribe channel ini, Bapak ucapkan terima kasih. Dan yang belum, silahkan boleh untuk segera subscribe supaya kalian bisa beroleh informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.